Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Ada banyak prosesor hebat di luar sana, tapi suka ada pertanyaan yang sering kali muncul saat mau nentuin pilihan. Mana sih yang pas buat saya? Sebelum kalian pergi terlalu jauh, kali ini kita bakal nunjukin panduan buat milih CPU yang tepat dan sesuai dengan harapan maupun kebutuhan kalian. Setidaknya, ini bakal ngebantu buat milih prosesor yang ideal dan bisa pas banget dengan budget yang kalian miliki. Sekaligus juga nggak ketinggalan zaman. Bisa jadi aset berharga jangka panjang hingga beberapa tahun ke depan. Jadi, pantengin terus video ini. Setiap tahun, AMD maupun Intel rilis prosesor baru yang jauh lebih menarik dalam hal kinerja maupun harga. Disinilah salah satu faktor utama milih prosesor yang tepat bingits adalah generasi terbaru yang bisa ngasilin nilai jauh lebih positif pada performa maupun harga. Di samping itu, CPU terbaru juga biasanya ngasih konsumsi daya yang lebih hemat. Sehingga setidaknya ada banyak hal nyenengin saat kalian milih CPU anyar dibanding pilihan lama. Contoh nyatanya adalah Ryzen 5 3500 atau Intel Core i3 9100F. Dengan harga di bawah 2 jutaan, kalian udah bisa dapetin prosesor hebat dengan ruang kinerja nggak cuma pilihan casual aja, bahkan bisa berlaku lebih. Di samping itu, konsumsi daya yang ditawarin bisa jauh lebih hemat. Bahkan sangat berarti buat ngurangin biaya listrik bulanan kalian. Kemudian hadir pula faktor jumlah core, dimana ini bisa ngasih sesuatu yang worth banget buat nunjang kinerja jauh lebih positif. Tapi, terkadang jumlah core harusnya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Karena nggak semua orang butuh prosesor dengan kekuatan 8 core atau bahkan lebih. Bener kan? Artinya bahwa pilihan yang pas harusnya jadi prioritas utama kalian. Jadi jika kalian seorang casual user yang punya pekerjaan nggak terlalu berat, CPU dengan 2 core atau 4 core udah mencukupi. Apalagi jika anggaran kalian sangat terbatas. Beda halnya ketika kalian seorang gamer dengan pekerjaan yang sedikit menuntut, misal streaming. Kalian pastinya butuh 4 core atau 6 core. Nah, CPU di atas 8 core tentu dikhususin buat kaum entusias yang punya banyak pekerjaan berat. Bagaimana dengan clock speed? Inti dari clock speed itu sendiri adalah kecepatan yang diukur dalam gigahertz. Semakin tinggi, maka bisa semakin baik. Ibarat kalian pengen pergi ke suatu tempat dengan kecepatan tinggi, maka kalian bisa cepat nyampe tujuan. Masalahnya, prosesor yang punya clock speed tinggi hanya diperlukan pada skenario tertentu aja. Karena nggak semua aplikasi butuh hal tersebut. Jadi, pilihan yang tepat biasanya diawali dengan jumlah core untuk memenuhi kebutuhan beban pekerjaan kalian. Kemudian disempurnakan dengan clock speed yang ideal. Semakin tinggi bisa semakin baik, setidaknya itulah menurut kami. Apalagi CPU modern hari ini udah punya performa kecepatan di atas 4 GHz. Meskipun prosesor tuh nyesuaiin kecepatan dengan beban kinerja aplikasi yang dipakai pengguna. Jika sedang idle, CPU biasanya ngasilin clock speed rendah. Namun jika sedang dipakai, perangkat ini bisa ngasilin speed tertinggi. Kemudian harga, dimana ini juga jadi faktor lain yang bisa ngaruh banget buat pilihan CPU yang tepat dan sesuai dengan harapan kalian, atau setidaknya bisa mencukupi. Jika budget kalian terbatas, katakanlah di bawah 1 jutaan, maka mau tidak mau kalian harus puas dengan prosesor low-end sekelas Athlon atau Pentium. Sebenarnya, kalau buat urusan kinerja udah oke. Cuma performa yang ditawarin nggak melebihi buat pemakaian casual aja. Nah, perlu diketahui juga bahwa setiap prosesor punya kelas tersendiri yang udah kelihatan dari penamaannya. Misal AMD dengan Ryzen 3,
di mana prosesor ini bisa dibilang sebagai CPU entry level. Ideal buat casual user dengan beban pekerjaan nggak terlalu berat, pada harga yang lebih terjangkau. Kisaran harga sekitar 1,5 jutaan. Sedangkan untuk Intel, seri Core i3 jadi pembandingnya, seperti Core i3 9100F terbaru yang punya harga lebih murah, sekitar 1 jutaan lebih dikit. Untuk kelas mid-range, Ryzen 5 maupun Core i5 patokan utamanya, di mana CPU tersebut biasanya punya jumlah core lebih banyak, hingga 6 core. Pilihan ini bisa ideal buat gamer maupun pembuat konten yang punya pekerjaan cukup menuntut, dengan kisaran harga mulai dari 2 jutaan hingga 3 jutaan. Sedangkan untuk kelas high-end, Ryzen 7 atau Core i7 lebih dikhususkan buat pengguna yang punya banyak pekerjaan berat dengan beban tinggi. Bahkan berlaku untuk pembuat konten. Harga yang ditawarin bisa datang pada kisaran di atas 4 jutaan. Terakhir adalah Ryzen 9 atau Core i9, di mana pilihan ini punya kinerja lebih superior untuk kegiatan multitasking dengan performa jauh lebih baik. Ideal banget buat kalian yang punya banyak kegiatan super ekstra, seperti streaming maupun editing dalam satu paket besar. Harga yang ditawarin bisa berada di atas 7 jutaan. Kemudian datang pilihan yang sering jadi dilema bagi konsumen, Intel atau AMD. Intel biasanya punya kelebihan dalam hal performa gaming, khususnya di level 1080p. Jadi jika rig gaming jadi pilihan utama kalian, pilihan prosesor dari tim biru bisa layak banget buat kalian pertimbangin. Sedangkan AMD, seri ini punya performa multithread yang nendang banget, termasuk harga yang lebih terjangkau. Apalagi seri terbaru Ryzen 3000. Tapi kedua pilihan ini punya sisi baik dan buruk, dan kita nggak bisa prioritasin mana yang tepat buat kalian. Nah, itu dia beberapa faktor yang bisa banget buat kalian pertimbangin sebelum nentuin keputusan milih prosesor yang tepat bingits. Cuman perlu diingat juga, selain prosesor, nentuin komponen pendukung lainnya juga bisa ngaruh pada kinerja. Seperti kehadiran SSD, kartu grafis, dan sebagainya. Harapan kami, setidaknya ada banyak pelajaran yang bisa kalian ambil ketika udah nonton video ini. Jadi, semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.